Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas kerajaan Mughal di India. Adapun para anggota kelompok 7 yaitu Aryani, Wulandari, Febrian, dan Namir. Kesultanan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Meski bukan kerajaan Islam pertama di India, kerajaan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam di tanah Hindu tersebut. Kesultanan Mughal atau Kerajaan Mughal di India didirikan oleh Zahiruddin Badur, cucu Timur Lenk, yang berasal dari keturunan Genghis Khan dari Mughal. Sementara khalifah yang membawa daulah Mughal ke puncak kejayaan adalah Jalaluddin Akbar yang memerintah antara 1556 sampai 1605 Masehi. Namun, memasuki abad ke-19, Kesultanan Mughal mulai runtuh karena para raja penerusnya tidak sanggup mempertahankan kebesaran para pendahulunya. Sejarah lahirnya Daulah Mughal. Zahiruddin Muhammad Babur adalah putra Umar Sheikh Mirza, penguasa Ferghana, dan Kutlu Nigar Khanun, keturunan Shagatai Khan, anak Genghis Khan. Di usia 11 tahun, Babur telah mewarisi daerah Ferghana dari ayahnya. Sejak muda, ia telah berambisi menaklukkan Samarkand, kota penting di Asia Tengah kala itu. Dengan bantuan Raja Ismail I dari kerajaan Safawi, Babur berhasil menaklukkan Samarkand pada 1494 Masehi. Satu dekade kemudian, ia menduduki kekuasaan di Kabul, ibu kota Afghanistan, dan segera memusatkan perhatiannya pada India. Kala itu, India dikuasai oleh Ibrahim Lodi dari Kesultanan Delhi yang pemerintahannya sedang tidak stabil. Babur kemudian memimpin bala tentaranya menuju Delhi dan terjadilah pertempuran Panipat I pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Ibrahim Lodi bersama ribuan pasukannya meninggal dalam serangan itu, dan tidak lama kemudian Babur mendirikan Kesultanan Mughal. Adapun strategi dan kebijakan pemerintahan kerajaan Mughal yaitu A. Zahiruddin Muhammad Babur 1526 sampai 1530, raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya kerajaan Mughal. Pada pertempuran di dekat Gogra, Babur dapat menumpas kekuatan Lodi pada tahun 1529. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1530, Babur meninggal dunia. B. Humayun 1530 sampai 1556. Sepeninggalan Babur, tata kerajaan Mughal diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Humayun memerintah selama lebih dari seperempat abad, 1530 sampai 1556 Masehi. Pemerintahan Humayun dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode 1. C. Akbar 1556 sampai 1605.
Pengganti Humayun adalah Raja Mughal paling kontroversial. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai dinasti Islam yang besar di India. Ketika menerima takhta kerajaan ini, Akbar baru berusia 14 tahun, sehingga seluruh urusan pemerintahan dipercayakan kepada Bairam Khan, seorang penganut Syiah. Di awal masa pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang masih berkuasa di Punjab. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kerajaan besar. Dua gerbang India, yakni kota Kabul sebagai gerbang ke arah Turkistan dan kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia, dikuasai oleh pemerintah Mughal. D. Jahangir 1605-1627. Kepemimpinan Jahangir yang didukung oleh kekuatan militer yang besar. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala 1612 M. Mewar 1614 M. Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Akbar. Shah Jahan 1628-1658 tampil menggantikan Jahangir. Bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Juhar Singh Hundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan. Aurangzeb 1658-1707. Aurangzeb menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara, maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan supremasi agama Islam yang mulai kabur akibat kebijakan politik keagamaan Akbar. G. Bahadur Shah 1707-1712. Dalam pertempuran yang terjadi pada tahun 1713, Fahrosiar keluar sebagai pemenang. Ia menduduki tahta kerajaan sampai pada tahun 1719 Masehi. Sang raja meninggal terbunuh oleh komplotan Sayyid Hussein Ali dan Sayyid Hasan Ali. Keduanya kemudian mengangkat Muhammad Shah 1719-1748. Ia kemudian dipecat dan diusir oleh suku Asfar di bawah pimpinan Nazir Shah. Tampilnya sejumlah penguasa lemah bersamaan dengan terjadinya perebutan kekuasaan ini, selain memperlemah kerajaan juga membuat pemerintahan pusat tidak terurus secara baik. Akibatnya, pemerintahan daerah berupaya untuk melepaskan loyalitas dan integritasnya terhadap pemerintahan pusat. H. Jahandar 1712-1713. Pada masa pemerintahan Shah Alam 1760-1806, kerajaan Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan Akbar II 1806-1837 Masehi. Pengganti Shah Alam memberikan konsesi kepada AIC untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana.
Kehadiran EIC menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. I. Jehandar 1712 sampai 1713, Bahadur Shah 1837 sampai 1858. Pengganti Akbar II menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Kemajuan kerajaan Mughal terbagi atas 4 bidang, yaitu 1 bidang politik dan militer, 2 bidang ekonomi, 3 bidang seni dan arsitektur, 4 bidang agama. Kemunduran kerajaan Mughal. Banyak faktor penyebab kemunduran dan kehancurannya. Antara lainnya adalah 1. Perbuatan kekuasaan antara keluarga, 2. Pemberontakan umat Hindu, 3. Serangan dari kerajaan atau kekuatan luar, 4. Intervensi politik dan militer dari kekuatannya imperialis barat. Peninggalan kerajaan Mughal ada 5, yaitu 1. Taj Mahal di India, 2. Banteng Agra di India, 3. Taj Allahabad di India, 4. Banteng Lahore di Pakistan, 5. Taman Badur di Afghanistan. Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang kerajaan Mughal di India. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.